Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'da alladzi ballagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ibadallah, innallaha qad qala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan innallaha wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, setelah khatib melafazkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta melafazkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak lupa khatib mengingatkan kepada khatib sendiri dan kepada para jamaah, selama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah, semoga dengan hadirnya kita di majelis salat Jumat ini, Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Allah mudahkan kita untuk menghasilkan rezeki yang baik. Allah mudahkan kita untuk membentuk keluarga yang baik, yang selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal. Semoga dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, berkaitan dengan bulan Rajab, memang di Indonesia sangat masyhur. Ada satu tanggal di mana banyak orang memperingati sebagai peristiwa besar yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj, yaitu tanggal 27 Rajab. Meskipun sebenarnya para ulama mereka masih berbeda pendapat terkait kapan pasnya terjadi Isra Mi'raj. Ada yang bilang terjadinya bukan di bulan Rajab, tapi di bulan Ramadan. Ada yang bilang bukan Ramadan, tapi Syawal. Bahkan Imam Nawawi itu menyebutkan bukan di bulan Syawal, Ramadan, Rajab, tapi di bulan Rabiul Awal. Itu pun juga ulama berdebat tentang apakah tanggal 12 atau 27 bulan Rabiul Awal. Hanya saja terlepas dari itu semuanya, ulama sepakat kalau benar-benar terjadi bahwasanya Nabi pernah melakukan perjalanan malam yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, yang mana dalam peristiwa yang paling utama, yaitu peristiwa Mi'raj, Nabi diajak oleh malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha. Dan ada satu kejadian yang selalu diperingati dan selalu diingat-ingat oleh umat Islam. Di malam hari itu Nabi mendapatkan kewajiban yang kita selalu lakukan sehari semalam 5 kali, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Meskipun dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ternyata dari kejadian itu ada peristiwa yang menarik,
Di mana ketika Nabi ketemu Allah, diwajibkan Isra Mi'raj itu, diwajibkan salat, ternyata bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Dan ketika Nabi diberikan kewajiban 50 waktu, Nabi tidak membantahnya, Nabi akan melaksanakannya. Tapi alhamdulillah ketemu dengan salah satu Nabi, yang Nabi ini dari Bani Israel yang suka nanya. Dan alhamdulillah ditanyakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad, ditanya, wahai Muhammad, apa yang diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu? Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu. Nabi Musa dengan tegas menjawab, inna ummataka la tutiku ala zalik. Umatmu nggak mampu melaksanakan itu. Ini jawaban dari Nabi Musa ketika dijawab 50 waktu. Dan ternyata Nabi Musa menyarankan, coba minta diskon. Emang boleh? Coba aja. Sampai Nabi Muhammad menoleh kepada Jibril, oh iya, coba aja. Ternyata dapat diskon. Diskonnya itu dikurangi 5. Sampai jadi 45. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana? Diskonnya berapa? 5. Oh, kurang, minta lagi. Dikurangi 5, 40. Dikurangi 5, 35. Dikurangi 5, 30. Sampai tinggal 5. Itu pun Nabi Musa juga bilang, umatmu tidak kuat. Inna ummataka la tudiku ala zalik. Tapi Nabi Muhammad sudah malu karena dari 50 kok tinggal 5. Ini menjadi sebuah hal yang menarik. Kenapa? Karena Allah mewajibkan 50. Dan ketika diwajibkan 50, pahalanya akan diberikan 50. Tapi ketika dikurangi tinggal 5, yang 50 tadi tetap pahalanya 50, tapi pahalanya 1 sholat kali 10. Maka dari itu umat Islam ketika sholat sekali itu pahalanya tidak 1, tapi default utamanya adalah langsung kali 10. Hanya saja memang omongan Nabi Musa itu kayaknya kok terbukti hari ini. Kenapa? Karena ternyata umat Islam itu kok kayaknya tidak semuanya sholat full 5 waktu. Ada yang sewaktu-waktu. Sewaktu pilkada rajin, sewaktu ke rumah mertua karena malu rajin, sewaktu diajak temannya rajin, sewaktu punya masalah rajin. Padahal ada satu hal yang menarik. Kenapa? Karena selain pahalanya itu kali 10, ternyata ketika tidak berangkat sekali, selain tidak dapat 10 kali pahala, itu juga ternyata dalam Al-Quran ada ancaman cukup mengerikan. Yang pertama tentunya kita sering membaca, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu ketika orang itu, dalam hadis yang saya juga dikatakan, ketika ingin masuk surga, yang pertama kali ditanya, yang dilihat dari amalnya, bukan berapa banyak dia nyumbang masjid, bukan berapa banyak dia berpuasa, tapi lihat dulu sholatnya ada yang bolong atau tidak. Dilihat, oh ini hari Senin, ini zuhur kemana? Kok kosong? Oh iya, malaikat lagi makan siang. Loh, asalnya kemana kok kosong? Lagi di jalan. Maghribnya belum sampai, isanya capek, subuhnya belum bangun. Oh berarti banyak bolongnya. Oh berarti bentar lagi belum boleh masuk dulu. Karena orang yang mau masuk surga harusnya sholatnya harusnya 5 waktu. Terus gimana dong malaikat? Ya udah, diulangi dulu, tapi tempatnya ada satu namanya, yaitu wailun, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Musallin itu orang yang sholat, tapi kok celaka kenapa? Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya dia bukan tidak sholat sama sekali, cuma kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Makanya redaksinya adalah lil musallin. Ada satu tempat bagi orang yang agak kacau sholatnya. Selain wailun lil musallin, juga dalam ayat lain dikatakan, masalakakum fi saqar. Ada orang masuk ke suatu tempat di neraka, namanya neraka Saqar. Kamu kenapa kok di sini? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kita tidak ikut sholat, ada temannya sholat, yuk ke masjid yuk, titip absen. Ini
sebenarnya akan menjadi masalah buat dia. Kalau sholat dapat pahala, kalau tidak berarti belum bisa masuk surga. Tapi ada dua tempat yang disiapkan, kalau enggak wailun ya saqar. Maka dari itu patut kita pertanyakan diri kita, kira-kira kalau ada orang lulus kuliah mau kerja, ngelamar jadi ASN misalnya, pastinya dia mempersiapkan syarat-syaratnya apa? Oh, nilainya harus bagus, matematikanya harus tinggi, bahasa Inggrisnya harus tinggi. Itu dipersiapkan dengan benar-benar. Itu cuma pengen masuk pegawai di dunia. Tapi orang pengen masuk surga, banyak yang tidak mempersiapkan, yang akan jadi pertanyaan pertama. Kalau dirunut kenapa kok tidak full, jawabannya macam-macam. Ada yang pertama, oh tidak sempat. Kenapa tidak sempat? Lagi rapat di kantor. Sebenarnya bukan sempat atau tidak sempat, karena diutamakan atau tidak. Ada orang masuk kerja, tapi dipanggil karena ada apa? Ada lamaran yang sudah dimasukkan dan nanti akan dapat pahala lebih tinggi. Itu saja berani bolos. Kenapa? Karena ada prospek yang lebih tinggi. Makanya sebenarnya bukan sempat atau tidak sempat, tapi prioritas atau tidak. Atau kadang-kadang alasannya, oh iya Ustadz, bajunya kotor. Ini kadang-kadang yang harus perhatikan. Kotor itu dalam bahasa Arab namanya, itu kebalikannya adalah bersih. Dan bersih itu bahasa Arabnya nadhafah. Orang itu selalu, hadis-hadis yang cukup masyhur di masyarakat, an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Itu tidak ada riwayatnya kata Nabi. Yang kata Nabi itu at-tahuru syatrul iman, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kesucian itu sebagian dari keimanan. Dan orang sholat itu sah asalkan tidak najis dan tidak hadas. Dan hadas dan najis itu lawannya suci. Adapun bersih itu lawannya kotor. Artinya orang yang habis sepedaan bajunya kotor, boleh nggak sholat? Jawabannya selama tidak najis. Karena kotor belum tentu najis, dan juga suci belum tentu bersih. Buktinya apa? Tanah itu kotor. Orang kalau bajunya kena tanah berarti kotor. Tapi kalau orang sholat di atas tanah boleh. Justru di zaman Nabi masjidnya itu nggak ada karpetnya, justru di bawahnya malah pasir. Makanya banyak orang yang merasa ini baju saya kotor. Oh tidak kotor, itu sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena orang sholat itu syaratnya tidak bersih tapi suci. Kadang-kadang juga orang mengatakan, oh ini tidak ada baju yang menutup aurat. Sebenarnya ini buat perempuan juga. Ibu-ibu itu puasa, ibu-ibu itu sholat itu nggak harus memakai mukena, yang penting menutup aurat. Atau kadang-kadang orang beralasan, oh tidak ada air untuk wudhu. Jawabannya apa? Nabi itu wudhunya cukup dengan air 1 mud, itu pun wudhunya sempurna. Berapa 1 mud? 1 mud itu sekitar 1 cakupan tangan orang dewasa. Yang para ulama kontemporer mengkonversi kira-kira 700 ml itu dengan wudhu yang sempurna. Kalau ternyata airnya sedikit, di dalam Al-Quran dikatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau kalian mau sholat, maka basuhlah muka, tangan sampai siku, usaplah kepala dan basuhlah kaki, dan itu yang wajib dibasuh hanya 1 kali. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum bulan Rajab ini, meskipun kita tidak harus memperingati dari Isra Mi'raj itu sendiri, tapi ini sebagai muhasabah buat kita, karena kita yakin sebagai seorang muslim kita akan kembali kepada Allah di hari kiamat, dan kita pengen semuanya masuk surga. Cuma masalahnya ketika nanti ada pertanyaan pertama, Bapak mau masuk surga? Iya, kita lihat dulu ya Pak ya, kira-kira sholatnya udah full atau tidak. Kira-kira jawaban kita apa? Kalau ternyata kita bisa jawab, ya udah, kita boleh berharap masuk surga. Kalau ternyata masih banyak yang bolong, patutnya kita memikirkan kira-kira kita harus mempersiapkan jawaban apa lagi. Kalau ternyata hari ini alhamdulillah kita sudah full 5 waktu, kita juga tingkatkan lagi menjadi kualitas yang baik, karena bisa jadi kita sholat hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak sampai bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita juga berharap memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bertobat sebelum kita meninggal,
sampai kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap memohon kepada Allah semoga Allah ampuni orang-orang tercinta kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, sehingga kelak yaumul kiamah kita bisa masuk surga tanpa hisab, dikumpulkan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Salatan wa salaman taimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, innallaha qad qala fi kitabil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma radhiyallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru wa katsiran wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.